Serangan drone Rusia yang memasuki wilayah udara Polandia memicu eskalasi signifikan dalam perang Ukraina. Militer NATO pun mengambil tindakan langsung atas pelanggaran udara yang terjadi. Polandia menganggap serangan drone itu menjadi provokasi besar dan memicu reaksi militer langsung sekutu NATO untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia ke Ukraina Februari 2022 lalu. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Belasan drone Rusia dilaporkan memasuki wilayah udara Polandia sejak Selasa 9 September 2025 malam hingga Rabu 10 September dini hari. Pejabat Polandia melaporkan drone-drone itu melintasi perbatasan di tengah gelombang serangan udara Rusia yang menargetkan Ukraina Barat. Pasukan Polandia dan NATO langsung bergegas mencegat drone-drone tersebut dengan mengerahkan jet tempur F-16 Polandia, jet tempur F-35 Polandia, jet tempur F-35 Belanda, dan pesawat pengintai AWACS Italia. Tindakan ini menandai keterlibatan militer langsung pertama sekutu NATO dengan Moskwa sejak invasi skala penuh Moskwa ke Ukraina Februari 2022 lalu. Komando Operasional Militer Polandia dalam sebuah pernyataan melaporkan adanya pelanggaran wilayah udara Polandia yang belum pernah terjadi oleh objek-objek seperti pesawat tanpa awak. Menurutnya, insiden itu menjadi tindakan agresi yang menimbulkan ancaman nyata bagi keselamatan warga Polandia. Salah satu dari belasan drone disebut menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Wiriki, Polandia Timur. Tidak ada korban luka dalam insiden ini. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengatakan insiden pelanggaran wilayah udara negaranya oleh Rusia sebagai provokasi skala besar. Tusk mengungkap, laporan awal menunjukkan terdapat total 19 pelanggaran wilayah udara dengan sejumlah besar drone melintasi wilayah Polandia. Perdana Menteri Polandia ini mengatakan, semua sekutu NATO menanggapi situasi yang dihadapi negaranya dengan sangat serius. Ia pun mengadakan pertemuan darurat dengan para menteri kabinetnya dan menyatakan kantornya sedang berhubungan dengan pejabat NATO. Insiden yang terjadi pun memicu reaksi sejumlah pihak. Diplomat tertinggi Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan insiden itu menandai meningkatnya perang Rusia di Ukraina. Menurutnya, saat ini perlu meningkatkan biaya untuk Ukraina dan memperkuat dukungan untuk Kiev serta berinvestasi dalam pertahanan Eropa. Pernyataan itu disampaikan Kallas dalam unggahan di media sosial X miliknya. Uni Eropa pun menyatakan solidaritas penuh terhadap Polandia dan menyebut masuknya drone Rusia sebagai pelanggaran wilayah udara Eropa paling serius. Komisioner Pertahanan Uni Eropa Andrius Kubilius juga menekankan pentingnya tembok drone di sepanjang perbatasan bersama. Kubilius menilai Rusia menguji negara-negara perbatasan Uni Eropa dan NATO. Sekutu Barat disebutnya akan bertindak untuk menghentikan Moskwa. Di lain sisi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan Moskwa terus mendorong batas-batas kemungkinan dengan mengarahkan pesawat tanpa awak ke Polandia. Ми приділили багато уваги сьогодні тому нападу, який вчора росіяни здійснили проти Польщі. Майже 2 десятки дронів, на мій погляд, цілеспрямовано. Є повний аналіз траєкторії руху дронів, з'ясовуються все більше деталей щодо конструкції відповідних дронів, які використовувала Росія. І все це вказує, що запуск дронів Росії на територію Польщі через територію України та також через територію Білорусі був продуманим і точно не
випадковість. Insiden yang terjadi telah menyoroti prinsip-prinsip pertahanan kolektif NATO. Serangan pesawat nirawak terhadap Polandia ini bisa memicu pasal 5 perjanjian NATO. Pasal 5 ini menyatakan serangan bersenjata terhadap satu atau lebih anggota di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota yang mewajibkan sekutu untuk mengambil tindakan termasuk penggunaan kekuatan bersenjata guna memulihkan keamanan. Namun, TASS mengatakan Polandia belum memulai pasal 5 NATO. Pihaknya baru menggunakan pasal 4 perjanjian NATO yang memungkinkan suatu negara meminta konsultasi formal dalam aliansi jika merasa keamanannya terancam. Hal itu akan menjadi langkah awal politik bagi pembahasan pasal 5 NATO. Dalam hal ini, Polandia disebutnya akan meminta dukungan yang jauh lebih besar dari sekutunya. Serangan baru drone Rusia ke Polandia menjadi eskalasi signifikan dalam perang Ukraina. Insiden ini pun memicu reaksi militer langsung NATO untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu. Polandia menganggap peristiwa yang terjadi sebagai provokasi besar, namun belum memicu pasal 5 NATO yang menyatakan serangan terhadap satu negara anggota aliansi akan dianggap serangan terhadap semua anggota. Situasi ini menandai titik paling berbahaya dalam konflik Rusia-Ukraina dan menimbulkan kekhawatiran potensi meluasnya konflik global. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.